Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Dan ya seperti biasa lagi ya gitu. Hari ini tuh ngomongin seperti biasa terus ya Bro. Dan kita berdua, Bro Ayung akan bercerita cerita-cerita yang horor tentunya. Jadi langsung aja daripada nanti lama-lamain durasi Bro Ayung ya. Betul. Monggo Bro Ayung, langsung waktu dan tempat dipersilakan. Ini tegas banget ya. Barangkali mau menyapa Terima kasih kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pi. Saya mau nyapa teman-teman dulu. Monggo. Oke, tanya Pak kawan guru seperti biasa, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada Mas Biru di sana, ada aku di sini. Kita dalam acara ngobrol, acara yang ditunggu-tunggu katanya Bi. Dan kita akan ngobrolin yang horor-horor ya Bi ya. Betul. Semoga menghibur tentu dan ada manfaatnya. Amin. Iya ya Bi ya. Iya. Ada manfaatnya loh katanya Bi. Baik, ini langsung ke cerita ya Bi ya. Nggak ditanggapin. Iya, enggak, bukan apa-apa. Gue lagi punya sesuatu. Gue lagi punya sesuatu. Bukan nawar-nawarin. Sekarang nggak nawar-nawarin. Gue mau nanggapin, terus lu udah ngomong duluan ya udah. Lanjut aja gimana? Tapi makanan dibawa dari luar ya. Di sini nggak ada sih soalnya. Dari luar. Oh begitu ya Bi. Baik, nah, ini adalah kisahnya Mbak Sum Bi. Sumiati, Sumiro, siapa? Sumiati. Merdi, oke. Mas, namanya jangan terlalu divulgarkan, malah disebutin semua ya wis gak apa-apa ya. Oh nggak sengaja. Nggak sengaja. Nah situ kan nebaknya pinter banget. Nah ini namanya Mbak Sum, panjangannya Mbak Sumiati, puas. Nah, cuman itu, biasa dipanggilnya Yati gitu, tenang aja, jadi nggak ada yang tahu. Iya nggak ada, iya apa dipanggilnya Yati. Baik. Nah usianya itu 18 tahun. Di sini umur penting banget sekali lagi. Nah, 18 tahun dia itu tinggalnya di sebuah desa di Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal. Masih di lingkungan kirikan desaku lah seperti itu. Masih kinyis-kinyis ya? Masih kinyis. 18 tahun kita ketemu lagi pas ada acara hajatan di rumah teman. Ya biasa-biasa jadi seksi wedangan kita kan akhirnya ngobrol-ngobrol. Mas Ayung ya kayak gitu. Ternyata ada yang nonton di kita sih. Orang-orang dekat. Iya, nanti aku lagi wedangin. Masa iya sih masih bisa mengenalin begitu lebih. Akhirnya singkat cerita kita ngobrol. Nah, ini di dalam obrolan nanti ada apa? Kita bakal simak. Pasti dia itu ternyata pas udah ada senggang sedikit dan aku duduk itu mendekat Bi. Mas, aku mau cerita Mas, aku mau cerita. Tapi bukan tipikal orang-orang yang memang benar-benar lenje atau yang enggak, Bi, emang santun. Dia itu santun. Aku mau cerita Mas. Kok berani ya gitu, apakah aku benar-benar Mas Ayung apa bukan waktu itu. Dia tapi memastikan Bi, aku pakainya topi SD itu sih Bi. Ya pas banget ya. Akhirnya Mas, aku ada cerita horor, boleh cerita tuh teman-teman. Oh iya warna wong pan cerita ayo kayak gitu. Oh ya. itu ini ya, berarti sebelumnya nggak kenal di situ ya. Di situ. Mas, bantuin masih keluarga ya? Enggak, saya kerja di sini bilang gitu. Ya enggak, masih keluarga saya bilang. Jadi titip salam buat gua enggak, Bro? Nanti dulu ya, keren nanti salam. Nanti dulu. Dan terus pede banget ya. Terus. Dia bilang begini. Mas, saya gini Mas, saya kan ada cerita Mas. Ceritanya horor banget Mas kayak gitu. Iya, horor apa? Kalau situ mau cerita aku mendengarkan. Mau dibawain di ngubur. Nah, justru karena udah ketemu aku pengen dari kemarin mau bawain ngobrol ngirimnya kemana nggak tahu kan kayak gitu. Akhirnya gini ketemu Mas Ayung beneran bukan sih? Iya kata teman-teman begitu. Udah ngomong aja yang serem-serem, ngarang juga boleh katanya. Lihat kaosnya dilas luhur gitu kan biasanya. Enggak, aku nggak pakai nggak pakai kaos, malah telanjang dada. Ya enggak, aku pakai baju bantu-bantuin ya, pakai kemeja lebih. Terus akhirnya gini. Kalau telanjang dada lu habis angkut-angkut sound system kayaknya. Iya, itu ngomong gini Bi. Ini Mas, tolong dibawain di ngopor ya. Emang panjenengan nonton ngobor? Iyalah, kan aku dari sela-sela kerja aku selalu nonton katanya. Emang ngapain ditonton? Aku bilang sosok sombong Bi. Ngapain ditonton orang kayak gitu? Habisnya lucu. Yes lucu. Lucu namanya gimana? Channel horor. Channel horor kok lucu piye Mbak? Kok lucu gimana? Iya Mas, horor sih horor tapi lucu. Aku suka horor tapi lucu kayak gitu kan. Terus
oh iya, jenengan sama Mas Bi itu lucu banget, Mas Riam katanya lucu banget. Ini cerita horor Mbak. Ya buat saya lucu, tapi tetap aja ditonton malah gagal kita. Nggak di skip. Berarti kita gagal ya Bi. Ngobrol lucu aja nanti. Ngobrol lucu. Saya bukan pelawak, Mas Biru bukan pelawak. Tapi nyatanya lucu Mas, serem-serem lucu itu pas katanya. Malah kadang-kadang, apa horor kamu nonton nggak? Ya nonton, tapi kalau yang serem banget Mas Bi di situ beda katanya begitu Bi. Setan gitu ya. Nah iya nih aku sekalian ya sebelum cerita. Nah ini yang buat seremoni. Salam buat Mas Riam Biru. Salam balik Mbak Sum. Aku enggak. Jadi agak diem sedikit pasti dijeda. Aku enggak. Dengerin lagi ngobrol. Emang apa jalanin sama Mas Biru? Habisnya ganteng Bi katanya. Makasih Mbak Sum. Aku nggak diomongin. Gak asik banget nih omongan kayak gini. Iya. Skip aja bro. Ayo skip ya kayak gini. Nanti muka gue jadi memerah ketahuan. Aku langsung gini aja tak potong Bi. Takut kesana-sana kan Bi. Sudah cerita apa orang? Iya kan jadi cerita apa? Nanti ntar minta nomor telepon segala macam kan repot. Aku repot kan itu bukan kuasaku. Harus telepon ke situ dulu dan lain-lain kan. Akhirnya baik Mas ceritanya jangan di sini yuk geseran. Geseran pocok-pocok. Woi ngapain kayak gitu kan. Biar serem cerita horor ngapain sih pada ngobrol pada ngomongin kayak gitu. Dia sama temennya sebenarnya. Ngerembik. Jadi ingat istilah ngerembik gitu. Oh ngerembik. Enggak terlalu. Enggak ada kesempatan maksudnya. Terus gimana? Enggak ada kesempatan. Akhirnya ngobrol, kita lah ngobrol terus ngomong gini. Mas, gini ya Mas, aku kan kerjaku sebagai asisten rumah tangga dan aku udah jalanin 3,5 tahun lah. 3 tahun setengah itu dari umur 15-an tahun. Kerja di mana? Masih di area sini? Bukan di Jakarta, di Jakarta Selatan. Mas waktu itu berarti tahun yang pertama itu 3 tahun di Jakarta Selatan. Terus setengah tahunnya aku pindah di daerah Tangerang. Tapi di situ akhirnya aku mengundurkan diri. Enggak sih, sebenarnya aku keluar kayak gitu. Ini Rai Nebi, mukanya itu mulai angel begitu. Ini udah ada horor aku bilang begitu. Terus gimana Mbak? Ya namanya saya ya Mas. Aku kan anak barab dari 4 bersaudara. Adik-adikku masih kecil. Aku juga dudu wong duwe Mas. Bukan orang punya. Tapi kalau packagingnya kayaknya ya ini Bi lumayan Bi. Kondangan soalnya. Oh iya kondangannya. Jangan-jangan yang dikelotok begitu. Sorry Mbak, sebenarnya bercanda ya Bi ya. Itu ngomong katanya yang penting aku ngalahin nggak apa-apa. Aku yang kerja buat adik-adik sekolah. Biar saya nggak jadi apa-apa, saya jadi pembantu. Yang penting nanti besok moga-moga adikku jadi orang kayak gitu Bi. Amin. Nah seperti itu. Nah di pertama aku kerja nilai alhamdulillah Mas dapat majikan tuh baik-baik banget itu bapak sama ibu sama anaknya itu 3 orang di Jakarta Selatan ya. Iya baik-baik banget dan mereka udah nganggap aku kayak keluarga lah. Pernah sampai kono gitu. Enggak sih aku gak mau kayak gitu. Tapi udah kayak keluarga Mas, udah kayak keluarga. Jadi sering ngobrol bareng bareng begitu ya. Tapi di situ gimana aku nggak betah. Kerjaannya nggak berat karena asisten rumah tangganya pembantunya nggak cuma satu, banyak katanya begitu. Aku cuma jadi yang tukang beres-beres rumah, ngepel, nyapu begitu doang. Sama kadang-kadang ya disuruh beli apa lah ngikut sama ibu begitu. Ke mall kemana kayak gitu kan. Nah gajiannya juga ya di atas rata-rata katanya. Aku kan temannya juga banyak asisten lain begitu. Katanya lebih tinggi sedikit, cuma aku nggak mau bodorin. Sebetulnya udah betah banget. Tapi ya itu ya Mas, takdir berkata lain. Orang-orang baik kadang-kadang banyak yang duluan dijemput katanya. Aduh jangan terlalu baik ini aku pikir ya Bi. Dijemput maksudnya gimana Mbak? Meninggal itu bos saya yang laki-laki. Bapak meninggal sama anak laki-lakinya Bi. Itu pada saat pandemi lagi generasi pertama Bi. Lagi awal. Akhirnya ibu karena mungkin berduka atau pengen menghilangkan ininya ya, dukanya dia atau gimana, dia itu beliau pindah sama yang lain itu ke Singapura. Ya kita semua asistennya mungkin yang kepercayaan aja sih, satu mbak yang ikut ke sana, yang lain pulang kampung semua. Nah aku kan bingung ya Mas. Ya pertama aku disanguni macam-macam, punya duit lumayan, tapi kan kalau nganggur terus ya gimana. Aku akhirnya ya lewat orang lagi, saya kerja itu yang keduanya di Tangerang. Nah disinilah awal ceritanya bermulai katanya. Nah gimana kamu Mbak Sum, aku bilang kamu Mbak Sum dapat majikan yang baik juga apa enggak? Sebenarnya sih kalau dari kelihatannya sih baik, dan memang sih baik sih Mas, cuman suasananya itu rumah ini
ya Ma ini kayak apa ya Mas? Kayak kuburan, kadang pas-pasnya perempuan begitu, kayak kuburan gimana, rumahnya gede kan, ya rumahnya gede, cakep, tapi kalau yang pertama itu lebih lega terus terang, taman-tamannya itu yang nggak terlalu rungsep begitu loh, rindang. Kalau ini udah rungsep banget, nanti dibikin kayak gelap-gelap begitu loh. Aku datang pertama itu kan agak kemalaman, diantar sama saudara begitu, dikenalin. Masuk ke dalam situ baru nginjak rumahnya, buka gerbang aja, ini bener nomornya ini. Masuk ke dalam itu udah, ya Allah, merinding-merinding gak jelas katanya, udah merinding banget. Kata aku, Lik, itu kan sama Liliknya, Lik, Rosa ini Lik, gak usah kerja yuk, balik mana yuk. Kamu gimana Som? Katanya mau buat hadiah. Iya sih. Terus harus sami kiri, katanya anak apa Lilik, katanya begitu. Ada apa Lilik, sosokan banget Lilikku, katanya begitu. Akhirnya masuk ke dalam itu udah ditungguin, tapi semua sama bapak-bapak, cuma sama bapak-bapak, terus seorang yang mungkin itu juga asisten, tapi mukanya kayak orang ketakutan, udah ibu-ibu lah, nggak seumuran aku, udah ketakutan. Dia duduk di bawah, aku suruh mau duduk di bawah nggak boleh, katanya suruh duduk di atas. Terus ini Mbak Sum ya, mau kerja di sini, benar? Itu yang ngomong siapa? Bapak-bapaknya? Bapak tadi yang punya rumah, atau tahunya yang namanya sebut saja Pak Hendrik lah begitu. Pak Hendriknya ngomong begitu. Itu daerah Tangsel itu. Iya. So tahu banget pokoknya. Pokoknya situ wartawan banget. Maksudnya so tahu aja. Iya. Terus gini, mau ya kerja di sini? Iya Pak, nggak apa-apa. Tapi apa? Nggak mau ya? Enggak sih Pak, mau. Wis isom. Linknya kayak gitu, tinggal kerja aja. Rumahnya di dalam ternyata bagus. Tapi si Sum tadi nggak bisa menghilangkan, ini udah ketemu banyak orang, udah terang, tapi merindingnya tetep masih merinding banget, aku merinding banget. Ini rumah ada apanya? Terus kok bapak-bapak doang, ibunya mana? Biasanya kan ada umuran segitu, 60-an tahun atau 55-an segitu. Ada istrinya di mana di jam segini? Itu mulai bertanya-tanya, akhirnya memastikan, ya wis aku nggak ada pilihan lain lah, pokoknya aku kerja di situ. Sementara Lilikku masih di situ, dia ngobrol basa-basi, akhirnya Lilikku pulang. Udah bawa macam-macam, udah bawa ganti lah, pakaian ganti. Itu diantarin sama tadi pembantu yang lama. Itu merintahnya aja bukan orang tuli Mas, bukan orang tuli, bukan orang yang bego, tapi kayak orang kayak gitu. Jadi war begini, war itu siapa? Warniti mungkin namanya. Oh, yang nyuruh itu siapa, bosnya? Pak Hendrik nyuruh itu tadi pembantunya. Dia itu kayak dari pertama datang ngobrol sama tadi ya, orang berarti berempat, itu enggak ada suara apapun, cuman kayak cengong, liatin kosong begitu. Pas disuruh ngomong, war anterin si Sum ke kamarnya, kayak gitu, kayak nggak denger, nggak gubris, nggak apa, nyampe di pedek iki nih lo, gaunnya ditarik pakai jempol sama ini dicepit terus ditarik begini war digituin. Iya dia nggih pak anterin si Sum ke dalam. Kemana Pak? Kayak gitu nanya, bisa nggak nyambung nggak apa lebih ke kamarnya, ke dalam kamar kayak gituin. Sampai kayak kesel kayak gitu kan. Akhirnya ya wis, itu permisi kan, Liliknya permisi, masuklah, dianterin ke kamarnya tadi si Sum tadi, dan nggak jauh ternyata dari tempat tadi mereka ngobrol, cuman ya kelok angel Mas, 200 katanya. meter lah ke sana pokoknya masuk. 300 lebih mungkin. 300 lebih ya. Jauh juga berarti. Per jam. Nah itu akhirnya apa? Mulai malam itu dia nggak ketemu Pak Hendrik, nggak ketemu Pak Hendrik, dan ketemu lagi besok. Cuman malam itu Mas ya, aku di tempat baru ya kayak bocah Mas, tetap aja lingak-linguk kok, rumah kayak gini, kamarnya bersih. Tapi kalau di kamar kayak seakan-akan yang liatin kayak ada suara ngomong gini. Untuk perasaan saya atau gimana ya? Som, kayak gitu doang. Tapi kecil. Kadang cewek, kadang laki. Kadang aku kan gini doang. Samping itu kamarnya si War loh. Bawar, nggak ada yang nyaut, Tapi Som, konek Som. Kayak suaranya orang-orang degel gitu. Konek Som, kamu di sini seperti itu suaranya. Apa perasaanku aja ya? Itu jam berapa Mbak? Sekitar tengah 12 malam. Aku akhirnya keluar, nengokin kamarnya si War tadi, Mbak Bu War lah ya. Didorong sedikit karena melimping, nggak dikunci. Ternyata lagi ngorok, nggak nyetel radio, HP juga masih bunyi. Itu mungkin di HP kali, iya apa ya Mas? Tapi orang musik, itu musik tarlingan, gitu.
Ya, apa ya, terus ada jawabannya lagi, enggak, malam itu aku enggak turu katanya, enggak tidur kelayah itu mau subuh katanya, Bi. Mau subuh dan langsung beres-beres, itu menurut petunjuknya Mbak War begini. Jam 8-nya ditemuin sama Pak Hendrik. Setelah beliau salapan kan, terus Sum, sini Sum, kamu saya kasih tugasnya apa biar kamu ngerti. Itu diantar sama Pak Hendrik, suruh ngikutin sini. Itu bukan ke kamarnya Pak Hendrik, tapi ada di kamar 1, 2, berapa kamar lah ke dalam sana. 16 kamar. 16 kamar. Ya. Dan ternyata itu kontrakan gitu. Bilang itu seperti itu. 61 kamar ke belakang. Enggak, Bi, jangan dilebaikan. 4 kamar ke belakang lah, lewati beberapa ruangan karena rumah orang kaya kan. Nah, terus itu ternyata di sana itu ada satu ruangan, dan semakin ke situ merindingnya itu semakin jadi menuju kamar tadi. Kok berhenti Sum? Ayo, dia orang jauh juga aslinya, Bi. Terus iya pak, nurut di belakangnya. Enggak ada, kamu curiga mau diapa-apain kali sama bapak-bapak itu. Aku bercandain biar enggak terlalu. Enggak Mas, iki wedi setan katanya. Ini takut hawa setan. Sosokan dramatis begitu kan, Bi. Nah, terus itu ngikutin ke sana, itu kamar yang terakhir menuju belakang begitu dapur dibukalah sama Pak Hendrik. Gitu, kurang oli. Emang nggak ada ininya pelumasnya gitu ya? Kurang oli, sengaja biar kesan horornya. Itu dramatisasi raja aslinya yang bunyi gitu. Bunyi paling set kayak gitu doang. Tapi nggak kerakat gitu. Ini lu nempel kaki. Astagfirullahaladzim. Ini sebuah insiden lagi ya, Bi ya. Semoga nggak terjadi sesuatu di antara kita. Nah itu dibuka pintunya, itu cuma ada lampu riam, bukan riam ya, lampu itu gelap lampunya itu. Aku yang bisa ngeliat di dalam, yang jelas kayak ada udara dingin yang dari dalam keluar begini. AC-nya nyala kali. Baik, mendingan seperti itu daripada serem. Langsung terus kayak gitu. Aku langsung dia bukan orang tuaku, Pak Hendrik. Bukan orang tuaku, bukan juga suami. Aku belum bersuami. Tapi refleks langsung megangin ini loh, lengannya Pak Hendrik. Pak, kayak gitu. Itu langsung begitu refleks dan takut. Dan seakan-akan Pak Hendrik itu ngerti, Bi. Seakan-akan ngerti. Nggak apa-apa ngomong kayak gitu. Itu ngeliat ke dalam. Jadi lampu ini padahal kuning. Ya zaman kemarin-kemarin, Bi, belum lama ceritanya. Ya lampu-lampu rumah-rumah itu cozy kayak gitu, mas, setelahnya kayak gitu. Tapi menurut pandanganku lebih kayak ke merah, ke marun begitulah, merah-merah gitu. Itu gelap. Tak tadi Mas, dari lampu nyampe ke bawah itu langsung tongol gitu, gambar, Bi. Itu gambar kayak fotonya Pak Hendrik muda atau apa nggak tuh? Foto laki-laki, ya Pak Hendrik kumisan, tapi seolah-olah begitu, Bi. Langsung pegangan aku lebih kuat lagi, gambar Sum. Terus dia mulai masuk, Pak Hendrik itu masuk, tapi langsung berarti pintu sebelah sini ya, dia masuk ke kiri sana. Jadi Sum nggak bisa ngeliat, dia itu masih berdiri di daun pintu, Bi, di pintu itu tadi, meneliti ke bawah tadi, pandangannya dia foto-foto itu di sana cuman siluet, kan gelap gitu ya, ada begini rata terus menjuluk begitu ya. Itu di situ kayak memang ada orang lagi tiduran di bantal begitu loh, tapi posisinya kesusahan, jadi ada suara kayak gitu, suara-suara berat, susah begitu. Ini ya Allah, merinding banget saya, Mas, merinding banget. Terus itu ya saya pasti itu orang, tapi siapa kayak gitu. Akhirnya lampu yang aneh diceplak nyala gitu, terang. Itu kelihatan. Kirain semakin terang aku semakin nggak tahu. Pas terang aku lebih takut lagi, jadi langsung ngumpet di ini tembok sampingnya. Itu yang aku lihat ya. Tadinya masih nggak jelas. Yang aku lihat cuman ada selimut putih, terus di bagian kepala mungkin ada hitam kayak gitu doang. Hitam kayak golek katanya, hitam kayak golek. Aku langsung kayak gitu lagi. Som, sini, gitu itu Pak Hendrik. Kenapa sih kamu? Emang keadaannya begitu, digituin. Pak Hendrik ada emosional begitu. Tapi dia juga nampak rautnya sedih, Bi. Karena dia masuk pelan-pelan banget, nggak mau ngelihat wajahnya si tadi yang tiduran di situ. Dia ngelihatnya Pak Hendrik. Kenapa kamu takut, Som? Enggak, Pak. Udah bilang aja takut lumrah, nggak apa-apa. Kamu nanti, ini istri saya. Ini istri saya, dia lagi sakit. Ya sakitnya seperti ini. Itu kayak mau netes banyu matanya lebih. Kayak mau netes, tapi dia, Pak, sakitnya apa sih, Pak? Tapi sampai lirik-lirik. Sebenarnya kayak apa sih hitamnya kayak gitu.
Tahu-tahu dia itu sambil ngobrol ternyata Pak Hendrik juga orangnya melo Bi. Ya agak nangis begitu, dia berat lah ngomong penderitaannya selama 2 tahun, setahun setengah lah dia ngurusin istri dan nggak terus langsung nggak ada yang sanggup ngurusin istri saya. Ini saya belak-belakan, kamu mau ngurusin aku berterima kasih buat nyampe kayak gini-gini Bi. Itu sih War kamu ngeliatkan kayak gitu. Kestelat maning betul itu bentar lagi itu keluar. Udah jelas yang kayak gitu, udah bakalan gak kuat kayak gitu. Pak, jangan ngomongin kayak gitu. Pak, saya sih siapa? Saya anak muda. Saya apalagi penakut. Gak tahu, Som. Pokoknya kamu kerja di sini adanya buat ngurusin istri saya begitu, Bi. Sering ya, Bi? Iya. Kamu kerja di sini buat ngurusin istri saya. Gak tahu itu Mas, aku seketika seperti dapat visi kemanusiaannya kayak ini Bi. Terenyuh saja terenyuh kayak gitu ngelihat Pak Hendrik yang aku belum sama sekali ngeliat ini, yang ada cuman dari sudut mata itu embul bis kayak gitu, ambekannya loh nafasnya. Iya Pak, saya coba. Kamu mau coba mau hari ini terus nggak kuat pulang terserah kamu. Tapi bukan saya membujuk, bukan saya mau supaya kamu betah. Kamu tak gaji mau 2 kali lipat, 3 kali lipat terserah katanya seperti itu. Yang penting betah, yang penting kerja benar gitu ya. Itu dia ngelihat ke bawah, ngelihat ke bawah kolongnya itu ada semacam kayak pispot, begitu ya. Terus ada selang yang arah ke situ. Itu tes itu aja. Pak Hendrik itu hening, dia udah nggak ngomong lagi, kayak seakan-akan menunggu jawabannya tuh menang diem. Itu suara itu nyampe teplek kayak baru diganti ke ini kan plastik, bunyi tes tek kayak gitu. Akhirnya aku tuh mulai ngelirik ke arah ibu ya Mas, aku manggilnya ibu, wis itu aja tak panggil Pak kan. Pas ngeliat ya Allah, itu tak tahan karena aku mau loncat tapi nggak enak sama Pak Hendrik. Mukanya remen Mas, katanya hitam banget Bi mukanya Bi. Jadi bukan kayak orang lah bila dibilang begitu. Yang bentuknya sih orang tapi udah peot begini Bi, udah peot banget, kayak tulang ini kelihatan. Kurus lah pokoknya. Kurus banget dan dia lagi kayak gitu, lagi kesusahan nafas. Nanti mending, nanti kayak gitu lagi. Jadi dia kolat-kolat cuman matanya kayak gitu doang. Itu kayak orang-orang gosong begitu loh Mas. Gosong kebakar? Enggak, kulitnya warna hitam. Kulitnya menghitam gitu. Menghitam, ada penghitaman. Ada begitu. Pigmentasi yang ya mungkin berlebih gitu. Pemengkerutan dan lain-lain, nggak ngerti aku. Ininya agak tinggi bantalnya dan di samping bantal itu kayak ada darah baru lah. Darah itu atas gitu, darah baru. Yakin seremnya namanya orang tuh, seremnya wis pedih banget Mas. Jangan dibayangin. Ya angel Mbak, saya yang mau cerita ya Bi. Terus aku gini, Mbak tindung di situ Mbak. Jadi salam enggak buat Mas Riam? Iya ya Mas, ya semangat lagi Bi. Itu tadinya kan udah mulai gini ya, dia kayak ini. Nah, akhirnya aku tak terima pekerjaan itu, tentu saja dengan berat hati. Tapi ya tadi karena melas banget, aku melas ngeliat ibu tadi, itu yang bikin aku mengiyakan aku jadi Pak, oke Pak, ini pekerjaan tak ambil. Dia itu ngomong, nak kayak gitu Bi, suara itu doang, nak kayak sambil tangannya itu merojol dari ini. Ya sama juga hitam Bi katanya, kurus hitam, nak terus plak jatuh kayak gitu di sampingnya ranjangnya tadi di pan itu. Itu aku refleks langsung, nggak jijik, nggak takut, nggak apa, tangannya tak pegang begitu, tak masukin ke itu lagi. Itu asal-asalan seret kayak gitu doang Bi. Itu Pak Hendrik langsung ces kayak gitu Bi, air matanya kayak keluar begitu. Terus terima kasih ya Som, kamu udah ngeliat begitu aja, aku ngeliat begini, aku percaya sama kamu. Ini udah ya kan, ya udah kamu tak serahin ya Ibu, tapi nanti kalau malam kamu tidurnya jangan di sana, jangan di kamarmu yang tadi, itu buat barang aja. Aduh, jangan tidur di situ kata si Som, jangan tidur di kamar. Terus saya tidurnya di mana? Di kamar sebelahnya Bi. Alah, nengkene bebis merinding kayak gitu, suruhnya di situ. Mungkin logikanya sih nanti kalau ada apa-apa kan kedengeran. Bisa kedengeran. Gimana Sum? Tolong ya Sum. Udah mulai tolong-tolongan Ibu. Itu sih tadi Pak Hendrik. Nah, udah diterima pekerjaan tadi dan aku rada aku teganya. Aku nggak mau ke situ dulu, ke Ibu tadi. Aku ngeliatin Pak Hendrik sampai jalan keluar rumah itu naik mobil.
seolah-olah ngomong, Hendrik Mbok ya sampean aja kerja gitu, sampean jangan kerja, aku masa ditinggal sama orang begitu, saya takut. Sementara Mbak War udah nggak ngapa-ngapain, Bi, ternyata dia tuh ngomong kerjane kon kiye sama-sama orang sini. Tapi dia ke kamar lagi kayak gini lagi itu sambil makanin jajan itu letak-letik tapi ngangap, nggak jelas lah, dia nggak fokus nggak apa, bener-bener matanya kosong. Dan itu malam itu aku nungguin hari Mas dari pagi sampai malam itu bener-bener lama banget. Dan ternyata kayak ada pemain cabutan apa ya, pembantu cabutan. Itu seseorang yang dari luar kayak udah biasa masuk ke situ, jadi bersih-bersihin semuanya. Emang saya tugasnya megang itu tadi. Akhirnya aku malu sendiri kalau saya nggak ke ibu, berarti aku nggak kerja. Ke sana Bu, ke tempatnya ibu tadi. Berarti itu jam 8, jam 11 baru nengokin ibu tadi. Itu aku tak berani-beraniin, tak buka selimut. Ya aku nggak bisa gambarin di situ. Gambarin Mbak, katanya diceritain. Yo ireng kabeh Mas, ireng usah kurus tinggal tulang lah. Tapi dia kalau lagi satu saat tertentu bisa ngomong jelas. Kayak nafasnya teratur dengan sendirinya, terus tahu kayak gitu, kayak mau mati banget lah, maaf ya aku ngomong begitu. Terus ngomong, namamu siapa nak? Gitu. Namamu siapa nak? Itu sambil lewer. Sumbu, namaku Sumbu. Mau ngomongnya Mbah Bi, karena saking modelnya kayak tua. Mau keceplosan Mbah Mas. Nah terus gimana? Saya begini kayak gitu doang. Allah, kayak gitu doang. Allah panjang itu. Nanti sakitan lagi. Tak lap-lapin katanya. Ibu, ini ada air dilap kayak gini boleh Bu. Cuman ngangguk-ngangguk, minta bantalnya ditinggiin dan lain-lain lah. Itu pispo diambil, kayak itu airnya dibuang, nanti gitu lagi. Tapi aku yang nggak mau lama-lama di situ Mas, ya tetap aja ngeri. Ternyata merinding itu nggak pernah hilang. Kamu di sana berapa hari? Tok aja langsung. Itu selama setengah bulan Mas. Setengah bulan betah di sana itu setengah bulan ditahan-tahan. Karena apa? Malam harinya nggak pakai lama-lama lagi Mas. Maghrib aja saya di kamar. Tak pikir Pak Hendrik ya. Ibu nggak jadi dari 5:30 saya terakhir ke tempat ibu bersih-bersih terus nyuapin lah. Dia nggak bisa makan banyak, cuma ditetesin kayak sereal begitu. Terus masuk ke dalam kamar itu kirain Pak Hendrik ada suara laki-laki. Som tapi banter Bi kayak buat mainan. Som kayak gitu. Betul kayak gitu keluar kayak gitu Bi. Pak Hendrik kok kayak gitu siapa ya? Tapi dia kemarin lagi di pertama datang ke situ itu juga ngedengar suara kayak gitu. Ada suara gitu. Ya Allah, langsung berhenti. Tapi kalau enggak ini suara enggak diem. Aku masa ngomong sama orang sakit, Bu, apa sih Bu? Kalau kesiwar aku langsung beraniin itu pas sebelum Allah Akbar persis sama maghrib, aku keluar tahu enggak ada orang sama sekali. Tapi ada jejak kaki Mas. Jejak kaki itu, jadi ruangan saya itu kamarnya, itu ada ruangan yang ke sana, ini letter L, sana kebun lah, ke sana keluar gitu ya. Itu ada jejak kaki menujunya ke ruangan tadi ibu tadi Bi. Ya kayak lemah tapi lemah kan tanah merah Bi, sana kayak becek begitu. Iya makanya Tangsel. Iya. Tangerang Selatan. Oh situ paham banget. Di situ tanahnya merah. Pernah di sana kan? Iya, gue pernah tinggal di situ. Nah, kaya ya. Nah, terus akhirnya ini buat bercandaan biar gak terlalu seram. Aslinya serem banget yakin. Nah terus akhirnya aku bukannya ke ibu-ibu tadi, aku malah nengokinya Mbak War. Sung Mas, ini saya karena nggak mau ngeliat apa-apa di situ. Jejaknya ke situ Mas, jelas ke situ. Yang angel, jejaknya itu satu Bi, satu. Jejaknya cuma satu kaki gede lah pokoknya. Sampai lalu kan kaki samene itu lebar, bukan orang lah. Ini bukan orang, jelas bukan orang. Wis mesti setan itu di sini. Kabeh wulune kabeh aku mrekitik. Yo, betah banget cerita bocah-bocah ya kan, Bi ngomong. Ini lagi usaha aku bilang kayak gitu, Bi. Terusin. Minum. Nah, itu aku ke tempatnya Mbak War. Itu di tempatnya Mbak War. Lagi-lagi Mbak War hanya di kamar dan itu tak cariin tadinya di kasur begini ya dekatnya bantal. Itu ada di pojokan lagi ketakutan begini, nggak tahu dia ngeliat apa, Bi. Yang jelas, oh no, balik, kamu balik. Maksudnya menurutnya
aku balik kemana? Aku balik lagi ke kamarnya apa balik kampung? Pokoknya balik, kamu balik kayak gitu, Bi. Dan apa namanya, tadi kan maghrib ya, dia itu habis sholat maghrib persis, habis sholat maghrib dia nggak nengokin ibunya sama sekali dan nggak ada suara apa-apa. Dia sholat juga di kamar tadi yang buat nungguin ya. Akhirnya dia itu keluar kamar lagi, itu nggak ada jejak, Bi. Nggak ada jejak sama sekali dan bersih. Iki aku sing kentir apa primen sih, Pak Hendrik balik kayak apa kayak itu, nggak pulang-pulang, Bi, di jam segitu. Nah ini terus Mas lanjut. Aku nyampe malam itu dengar suara teriakan, tapi aku paham itu suaranya ibu, namanya Ibu Nani, Bi, samaran aja ya. Paham itu suaranya Ibu Nani, tapi kayaknya jauh banget, tapi jelas begitu. Padahal kan sampingnya sendiri. Tuh, aku dengar suaranya, tolong, seperti itu. Udah berhenti, udah aku ikhlas tapi udah berhenti, mendingan aku mau matiin aja seperti itu, Bi. Akhirnya kayak aku nggak berani, ini bener-bener horor banget, nonton film sama dia aja nggak berani, tapi udah paksa, jangan ibu lagi mau disakitin, Bi. Keluar dari, itu jam berapa, Mbak? Ya mungkin masih jam 8 atau 9 lah, Mas. Jejak udah nggak ada, nggak ada. Pas masuk ke dalam kamar itu, Bi, kamar itu dia tuh nggak ngelihat itu kamar seperti itu. Dia ngelihatnya Ibu Nani itu lagi banyak yang ngerebutin gitu loh, lagi ngeributin, iket kayak gitu loh, Bi. Malu kok. Iya ya, saya mendingan pingsan katanya. Nggak bisa pingsan, cuman berdiri matung begini, kayak meretak tuh saking takutannya. Itu kayak diiket. Jadi berapa orang? Berapa makhluk? 4, Mas. 4 makhluk kayak gitu, terus udah diikat, ranjangnya nggak kayak gitu, Bi, katanya. Jadi kayak bangsal lempeng gitu doang. Terus gelap tapi jelas kayak gitu, kayak siluet. Mereka itu langsung keseret ke sisi sebelah sananya, itu kayak megang apa bareng-bareng, seleb kayak gitu, Bi. Itu aku nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain, terus bisa cuma mematung kayak gitu. Itu langsung ditarik sama Mbak War. Langsung tuh, mana kayak gitu, di sini kayak gitu. Itu langsung diumpetin di kamarnya Mbak War. Pokoknya balik, kamu itu balik, jangan di sini, mungkin seperti itu. Tapi ibu nanti, aku mikirnya ibu nanti gimana, ini pengen nengokin ke sana, ternyata nggak apa-apa, Bi. Ibu tadi nggak apa-apa, cuma melonjor doang, tapi nafasnya kayak, terus disetelkan lampunya, itu keringat gede-gede banget. Apa tadi disakitin, apa di alam sananya kayak ini orang kenapa sih? Aku besok harus ngomong sama Pak Hendrik, harus ngomong ada apa dengan ibu, tak berani walaupun aku pembantu dan baru pertama. Itu ternyata malam itu Pak Hendrik itu mungkin pulang jam 11-an dan udah kelelahan sih tadi, tidur. Nah pagi-pagi mau ngomong sama Pak Hendrik, dia nyariin Mbak War itu, kamu nyariin siapa, Sum? Nyariin Ibu War, Mbak War. Dia udah pulang katanya. Udah pulang bener, Bu. Maksudnya pulang gimana, kesini lagi, rumahnya deket. Ya enggak, itu masuk kampungan sama kampungnya kamu, ya pulang kampung. Enggak kuat, Pak. Iya begitulah. Itu sedih mukanya. Kamu mau ngomong kan, ngomong aja, digituin, Bi, sama bapaknya. Pak, semalam saya ngeliat ibu begini. Ya kayaknya udah bosen saya ngeliat orang begitu, cerita begitu, berapa pembantu, maaf asisten yang ngomong seperti itu, katanya. Lah Pak, kalau orang-orang lain pada ngeliat begitu kan, itu memang gaib, tapi ya maaf ya Pak, saya nggak tahu ini masalah gitu. Apa ada penyakitnya, berarti bukan penyakit ini ya Pak. Sudah semuanya, saya udah semuanya. Saya itu pontang-panting malam itu habis nyari orang juga yang ngerti, katanya. Oh begitu, Bi. Sampai di sini cuman saya, karena anak-anak nggak mau di rumah ini. Berarti tinggal jenengan doang anak-anak udah nggak di sini, pada apartemen kos masing-masing, Bi, karena sering lihat begitu. Terus gimana Pak? Terserah kamu, kamu mau malah sama ibu, mau nemenin atau enggak, terserah kamu. Karena ngelihat tadi ya Pak Hendrik kayaknya tertekan banget, terus kasihan sama itu, singkat cerita aja, Bi, ini sampai setengah bulan namanya Mbak Sum. Tapi dia itu kata yang pernah melihat Mbak Sum mengalami banyak hal kejadian di situ. Aku nggak mau cerita satu-satu dan jangan Mas, yang lain jangan deh, banyak yang nggak pantas katanya. Tapi dia itu sadar, Mbak Sum itu sadar
dengan dirinya saat itu setelah 15 hari, 13 hari, 14 hari, 15 hari itu dari orang-orang di luar rumah. Jadi ketika dia beli sayur, beli apa itu dapat informasi. Jadi Mbak sampean sakit. Jadi Mbak Sum itu ngerasanya biasa, menurut yang lain itu sakit. Tukang sayur itu ngomong kayak gitu. Jadi celong terus beli nggak ngapa-ngapain katanya di tukang sayur gitu. Ditanyain, Mbak mau beli apa, dia melongo, hampir kayak siwar tadi. Jadi itu nggak 1-2 orang masih ngomong kayak gitu. Kadang di warung suruh beli, bapak kan dia kan ngerokok ya, aku beli rokok begitu. Tukang warungnya ngomong kayak gitu. Mbak dari tadi sampean, maaf ya Mbak, disuruh beli rokok sama majikan kan iya, tapi kan di situ sini aja nanti ditungguin. Perasaannya wis jalan Bi katanya. Akhirnya ini aku nggak beres. Aku telepon sama emak di kampung. Ma aku gini-gini, ya lo balik baik katanya. Kok kan mati nang kono mau ora rido. Pokoknya kamu itu balik, ma enggak rido kamu kerja di situ. Wis nang kene di bojo wong sugih kena katanya Bi. Terus gimana ma? Enggak, nanti kamu jam berapa 2 jam lagi telepon lagi. Itu telepon lagi emaknya terhubung sama saudaranya emaknya, ada ustadz sepuh di sana Bi. Katanya ada kebijakan gini, Sum, ini di luar kamu melas sama ibu tadi, ini kasus berat banget katanya. Mendingan kamu pulang, minta pulang aja. Kamu aja udah begitu katanya. Begitu apa Kiai? Ya kamu aja nanti malah kebawa kayak gitu. Akhirnya dia pulang kampung Bi. Dan dia menjalani kayak di kampung itu terapi lah. Selama tadi katanya saya ini besi rada mas, kata temannya saya gitu, wow sembarangan, jadi bercanda, udah waras, udah sembuh gitu, udah nggak kayak gitu lagi. Dan aku oke Mbak gini aja, Mbak tahu kabar terakhir dari ibu tersebut? Udah meninggal katanya, udah meninggal. Terus katanya apa kasusnya? Aku ninggalin nomor telepon dipinta sama Pak Hendrik. Ternyata itu santet tapi close ini Bi. Jadi bukan masalah asmara atau apa. Ibu ini termasuk salah satu pewaris, pewaris tanah yang cukup luas di daerah mana nggak mau nyebutin. Ini ada yang mau nguasain penuh, jadi warisnya tinggal 2 orang dan ini mau dilewatkan seperti itu. Oh ya wis lah kalau kayak gitu Mbak. Tapi konon katanya kalau korban santet itu meninggalnya kayak orang syahid gitu. Maksudnya dia itu korban begitu. Oh kayak gitu Mas, iya ya doain aja aku bilang. Ini mau dibawain bener. Iya tapi salam buat Mas. Masih ingat situ. Gas ceritanya Brayung. Oke. Terima kasih Brayung. Terima kasih Brayung atas ceritanya. Terima kasih Mbak Sumiati atas ceritanya juga. Sumiati. Kalau mau ngelacak katanya Sun Angelica. Oke. Terima kasih pokoknya. Ya apapun itu gitu. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kisah ini gitu ya. Kurang lebih seperti kita mohon maaf segala sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya mau dimaafkan. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.